Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Anak sekalian, kita telah sampai pada minggu ini, yaitu pelajaran fikih di kelas 3. Marilah kita menginjak pelajaran yang sekarang ini, yaitu menerangkan tentang pelajarannya lalu tentang sholat rawatib. Oleh karena itu, marilah kita buka kitabnya. Sudah punya semua ya kitabnya? Mari kita buka halaman 3. Halaman 3 kita buka, yaitu menerangkan tentang ar-rawatibu. Ar-rawatibu. Nah, kemarin kan kita sudah tahu ada sholat rawatib, ada sholat ghairu rawatib. Nah, ini sekarang kita bahas sholat sunnah rawatib. Apa sholat sunnah rawatib itu? Kemarin juga sudah, sekarang diulang lagi. Sholat sunnah rawatibu huwa as-sunanut tabi'atu lil faraidi. Yang artinya sholat sunnah rawatib yaitu sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Itu namanya sholat sunnah rawatib. Berikutnya, mari kita simak lagi. As-sunanur rawatibu allati yuf'alu qablal fardi yusamma qabliyatan. Salat sunnah artinya salat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum salat fardu disebut salat sunnah qabliyah. Selanjutnya, wasunanur rawatibu allati yuf'alu ba'dal fardi yusamma ba'diyatan. Salat sunnah rawatib yang dilakukan sesudah salat fardu disebut salat sunnah ba'diyah. Jadi harus diingat, salat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum salat fardu disebut qabliyah. Sedangkan yang dilakukan sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah ba'diyah. Sudah ya, paham ya? Sekarang kita menginjak berikutnya. Wasunanur rawatibu asyra rakaatan. Sholat sunnah rawatib itu ada 10 rakaat. Apa saja 10 rakaat itu? Yaitu rakaatani qabla subhi yusamma qabliyatas subhi. 2 rakaat sebelum sholat subuh disebut sholat sunnah qabliyah subuh atau sholat qabliyah subuh. Selanjutnya rakaatani qabla dzuhri yusamma qabliyatadz dzuhri. 2 rakaat sebelum salat zuhur disebut salat qabliyah zuhur. Kemudian rakaatani ba'dadz dzuhri yusamma ba'diyatadz dzuhri. 2 rakaat setelah sholat zuhur disebut sholat ba'diyah zuhur. Rakaatani ba'dal maghribi yusamma ba'diyatal maghribi. 2 rakaat setelah sholat maghrib
disebut sholat ba'diyah maghrib. Rok'atani ba'dal isya'i disamma ba'diyatal isya'i. 2 rakaat setelah sholat isya disebut sholat ba'diyah isya. Di antara sholat sunnah tadi ada rawatib yang muakkad, ada yang bukan atau ghairu muakkad. Sekarang diterangkan ar-rawatibul muakkadatu wa ghairul muakkadati. Sekarang kita pada sholat rawatib yang muakkad. As-sunanur rawatibul muakkadatu asyru rokaatin. Jumlah rokaat sholat sunnah rawatib yang muakkad itu ada 10 rokaat. Nah itu tadi yang sudah dijelaskan seperti yang dijelaskan di atas. Itu tadi yang muakkad. Ya, jadi sebaiknya kita lakukan yang 10 tadi itu. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya itu muakkad. Nah, itu sebaiknya dilakukan itu, jangan sampai ditinggalkan iman-iman itu. As-sunanu ghairul muakkadati arba'ata asyara. Sedangkan sholat sunnah rakaat yang ghairu rawatib itu ada 14 rakaat. Ini ya lebih santai, maksudnya tidak diserukan seperti tadi, tapi dilakukan lebih baik. Apa saja itu? Arbaun qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum sholat duhur. Yang muakkad tadi 2, jadi yang kalau 4 ghairu muakkad. Arbaun ba'da dhuhri, 4 rakaat setelah duhur. Kemudian arbaun qabla sholatil asri, 4 rakaat sebelum sholat asar. Selanjutnya 2 rakaat rok'atani qoblal isya'i, 2 rakaat sebelum sholat isya. Itu juga ghairu muakkad. Nah, sekian anak-anak. Jadi itu ya, kita harus tahu apa yang sebaiknya kita lakukan setelah kita melakukan sholat fardu. Jadi yang muakkad lebih diserukan, yang ghair muakkad ini lebih santai, tapi sebaiknya juga kalau ada waktu juga dilakukan. Demikian anak-anak, mudah-mudahan kita memahami, dan marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.